Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu tim penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Wawan Adibiosi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Polres Pelawat 4, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video praktik pembelajaran dengan materi hukum halal dan haram dalam Islam yang merupakan materi kelas 6 di semester ganjil. Semoga video kami bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bapak hari ini? Baik. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Azza sama Nafra. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Siap. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, setelah kita selesai berdoa untuk memupuk rasa nasionalisme kita dan juga mewujudkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, teman-teman silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, silahkan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran agama, marilah kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini, teman-teman, surat yang kita baca yaitu surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengecek kesiapan kalian sebelum kita mulai belajar. Coba dicek dulu seragamnya apakah sudah rapi. Dicek di bawah kolong meja apakah terdapat sampah. Sudah bersih ya?
dan sudah rapi semuanya ya? Oke, baiklah teman-teman. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, ya, Bapak ingin bertanya. Pekan kemarin, ya pertemuan sebelumnya, kita membahas materi apa, teman-teman? Bagus, yaitu Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nah, bagus. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya ada berapa Asmaul Husna itu? 99. Bagus. Nah, untuk selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi hari ini, yaitu tentang hukum halal dan haram dalam Islam. Teman-teman di sini mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah halal maupun haram. Ya. Nah, dalam ajaran Islam, hukum halal dan haram itu ya mencakup banyak aspek dalam kehidupan. Ya, kebanyakan kita kan taunya hukum halal dan haram itu hanya dalam konteks makanan saja. Ya, tapi tidak hanya di situ saja teman-teman, tapi di seluruh aspek kehidupan kita itu juga mengacu pada hukum halal dan haram. Terlebih kita adalah umat Islam. Ya. Kenapa sih Allah itu mengatur halal dan haram? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas materinya. Tolong disimak ya teman-teman ya. Nah, ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini itu yang pertama, teman-teman di sini diharapkan nanti bisa menjelaskan definisi atau pengertian dari istilah halal dan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, teman-teman di sini bisa menyebutkan sumber hukum halal dan haram, baik itu dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa menjelaskan ya alasan logis ya hukum halal dan haram. Dan yang keempat, ya, kalian di sini diharapkan mampu mengaplikasikan hukum halal dan haram dalam aktivitas sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentu ya harus dilaksanakan metode pembelajaran yang relevan. Nah, maka dari itu untuk pembelajaran hari ini Bapak akan menggunakan model atau metode pembelajaran berbasis masalah atau biasa dikenal dengan istilah problem based learning. Problem based learning itu adalah pembelajaran berbasis masalah, di mana nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran ya tentang pembahasan materi pokok pada hari ini, ya, Bapak sudah siapkan masing-masing kelompok satu bahan diskusi. Ya. Dan nanti silahkan didiskusikan, kalian pecahkan masalahnya, kalian cari solusinya dari permasalahan-permasalahan yang Bapak kasih ke masing-masing kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana? Mari kita simak materinya. Nah, coba kalian amati gambar ini. Ada dua gambar, ada gambar 1 dan gambar 2. Jelas ya gambarnya ya teman-teman ya. Gambar 1 kira-kira gambar apa ini? Gambar apa? Ini babi guling atau kita kenal dengan istilah B2. Kalau kalian melihat gambar 1 ini, apa yang muncul di pikiran kalian? Apa? Nah, gambar 1 ini adalah makanan yang haram untuk dikonsumsi. Jelas ya, karena sudah terdapat alasannya ya, penjelasannya dalam Al-Qur'an ya, dalam surah apa? Al-Baqarah ayat 168. Bahwasanya babi ini adalah salah satu makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Ya. Kemudian yang kedua, ini ada gambar apa teman-teman? Nah, yang kedua itu adalah ayam goreng. Apa yang timbul dalam pikiran kalian kalau melihat gambar ayam goreng itu?
boleh nggak dikonsumsi? Boleh. Berarti ayam di sini termasuk kategori makanan yang halal atau boleh untuk dikonsumsi. Untuk pembahasannya supaya kalian lebih paham, ya, Bapak akan menampilkan video pembelajaran, ya. Silahkan disimak. Dan kali ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran 4 tentang hukum halal dan haram. Simak baik-baik ya. Konsumsi atau dimakan ataupun untuk dilakukan. Bahasan selanjutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Dalam syariat Islam, ada 3 aspek yang bisa menentukan sesuatu itu dinilai halal atau haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala hal yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran, maka sudah pasti haramnya. Dan bahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana penerapan halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Halal dan haram bisa diwujudkan dalam beberapa aspek. Yang pertama, dalam sikap. Sikap kita harus menunjukkan keyakinan bahwa hukum halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah adalah ditujukan demi kemaslahatan dan keselamatan manusia. Kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan kita berupaya untuk menjaga diri dari mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh syariat. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi pemaparan Pak Irfan mengenai hukum halal dan haram. Semoga video ini bisa memudahkan kalian dalam memahami hukum halal dan haram. Terima kasih atas segala perhatiannya. Walakum minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Bagaimana teman-teman? Tadi sudah menyimak video pembelajarannya? Coba Bapak pengen tahu dari kalian nih. Apa ya informasi yang kalian peroleh dari video tadi? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Mas Habibi apa? Bagus, tepuk tangan untuk Mas Habibi. Oke, jadi tadi apa yang dikatakan oleh Habibi tadi adalah, jadi sumber hukum dalam Islam mengenai halal dan haram itu bisa diambil dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad atau ijma. Oke, bagus Mas Habibi. Kemudian yang selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya tentang video tadi. Silakan angkat tangan. Oh, bagus, silakan Azam. Halal adalah segala sesuatu yang makanan yang boleh dikonsumsi. Oh, bagus. Haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi dalam syariat Islam. Bagus, tepuk tangan untuk Mas Azam. Jadi menurut pendapat Mas Azam ya, menurut pendapat Mas Azam tadi, sesuatu yang halal itu adalah yang boleh kita konsumsi. Ya, kalau yang haram itu adalah yang tidak boleh dikonsumsi. Oke, bagus. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, ya, sesuai dengan arahan Bapak di awal tadi, kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah studi kasus, ya. Silakan disimak. Nah, ini studi kasusnya, ya. Boleh disimak. Boleh sambil dicatat juga, dicatat ya. Boleh sambil dicatat. Nah, di sini ditampilkan studi kasus bahwasanya ada seorang anak yang sedang jalan-jalan ke pasar. Nah, di pasar itu anak tersebut melihat makanan nasi goreng, ya. Dimana nasi goreng yang pertama itu dia dihidangkan dengan ayam goreng, ya. Nah, dia juga melihat di pedagang yang lain nasi goreng juga, tapi dihidangkan dengan daging yang mencurigakan. Ya, kemudian anak itu ragu, nggak tahu sumbernya, ya. Kemudian kedua pedagang nasi goreng itu tadi berselisih pendapat. Nah, di sini yang ditanyakan bagaimana
sikap anak tersebut. Nah, ini untuk bahan diskusi kelompok kalian. Ya. Ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, ya. Silahkan didiskusikan. Nanti setelah selesai diskusi, Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok 1 anak untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, bisa dipahami? Oke, Bapak kasih waktu 20 menit. Silahkan dimulai. Ini kelompok 1 ya. Ya, silahkan didiskusikan ya. Kalau ada kesulitan nanti boleh bertanya sama Bapak. Gimana kelompok 2? Ada kendala? Aman ya? Bagus. Kelompok 4 ya? Kelompok 4. Oke. Ini kelompok 3. Ada masalah? Aman ya? Oke, bagus. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Bagaimana? Ada masalah kah? Jadi kalau ada yang diragukan atau yang kurang jelas bisa nanya ke Bapak ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Oke, silahkan kita presentasi perwakilan masing-masing kelompok 1 ya. Silahkan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan maju ke depan. Oke, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dah, langsung kita mulai presentasinya ya. Tolong yang lain disimak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Rahmawati. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan jika kalian melihat 2 jenis makanan seperti dalam cerita tadi, apa saja yang harus kalian perhatikan untuk memastikan apakah makanan tersebut halal. Jelaskan langkah-langkah yang bisa kalian lakukan. Pertama, lihat apakah ada label halal pada makanan atau tempat jualannya. Kedua, tangan kepada penjual tentang bahan-bahan yang digunakan dalam makanan tersebut. Jika penjual tidak bisa menjelaskan atau jika ragu, lebih baik pilih makanan yang jelas-jelas halal seperti nasi goreng dengan ayam goreng. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2, boleh duduk. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal, bayangan kalian adalah anak dalam cerita tersebut. Apa yang akan kalian lakukan untuk memilih makanan yang aman? Sebutkan alasan-alasan mengapa kalian memilih nasi goreng dengan ayam dan bukan nasi goreng dengan daging yang mencurigakan. Jawabannya, saya akan memilih nasi goreng dengan ayam karena sudah jelas halal dan saya tidak merasa ragu
tentang kehalalannya. Sedangkan nasi goreng dengan daging yang mencurigakan, saya tidak tahu apakah dagingnya halal atau tidak. Jadi, lebih baik saya memilih yang pasti-pasti saja agar tidak menimbulkan keraguan. Terima kasih kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, Alvino, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Revan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal: jika kalian membeli makanan yang ternyata haram, setelah memakannya, apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk memperbaiki keadaan? Jelaskan langkah-langkah yang sesuai. Jawaban: jika sudah terlanjur memakan makanan haram, sebaiknya kita bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kita juga bisa meminta maaf kepada orang tua atau orang yang kita percayai. Setelah itu, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan ke depannya dan selalu memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah halal. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baiklah, terakhir selanjutnya kelompok 5, Ibrahim, silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Tutulsi. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal: buatlah sebuah kampanye untuk mengedukasi pedagang pasar tentang pentingnya memastikan makanan yang mereka jual itu halal. Apa pesan yang akan kalian sampaikan dan bagaimana cara kalian menyampaikan kepada para pedagang? Jawaban: pesan yang saya sampaikan adalah, ayo pedagang pasar, mari kita pastikan bahwa makanan yang kita jual itu halal, supaya pelanggan kita merasa aman dan tenang saat membeli. Jika kita jual makanan halal, rezeki kita akan lebih berkah. Saya akan menyampaikan pesan ini dengan cara membuat poster atau brosur yang menjelaskan pentingnya kehalalan makanan dan saya akan mendatangi pedagang satu persatu untuk berbicara dengan sopan dan memberi penjelasan. Terima kasih. Bagaimana tadi diskusinya teman-teman? Keren nggak? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi. Nah, cukup. Oke, tadi yang memaparkan, yang presentasi sudah bagus, jawabannya juga udah keren. Untuk selanjutnya, nanti Bapak akan mengadakan penilaian, ya, asesmen melalui metode quizzes, ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait materi yang kita pelajari hari ini, ya. Dari itu, kemarin Bapak sudah sampaikan ke kalian untuk membawa gawai atau gadget HP-nya. Yang membawa silahkan dikeluarkan, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dah, boleh disimpan lagi HP-nya. Ya baiklah anak-anak, ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Seru nggak? Seru. Nah, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu baru, yaitu tentang hukum halal dan haram dalam Islam. Nah, yang harus kita ketahui bahwasanya hukum halal dan haram itu bukan hanya sekedar dalam konteks makanan saja, tapi seluruh aspek kehidupan. Dan agama kita menentukan hukum halal dan haram itu bukan hanya cuman sekedar formalitas saja, tapi nanti dampaknya juga ke kesehatan kita, kemudian ke hubungan sosial kita dengan masyarakat yang lain yang hidup bersama dan berdampingan dengan
kita semua. Ya, teman-teman ya. Oke. Berhubung waktunya sudah habis, ya. Kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Baiklah anak-anak, ya, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, silahkan Ketua Kelas Azam dipimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.